Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama lengkap saya Veronica Anselma Hermin. Di sini saya akan memperkenalkan pakaian adat yang saya kenakan. Pakaian adat yang saya kenakan berasal dari tanah air dan pakaian ini telah dimodifikasi. Pertama, saya akan menjelaskan simbol di balik pakaian yang saya kenakan. Pertama, dari kepala. Di sini saya menggunakan perhiasan dan dalam tanah air, bahasa tanah air disebut kalam Bali. Kemudian berikutnya, sarung yang saya kenakan. Sarung yang saya kenakan ini bernama Nenang Merak dan di sini telah dimodifikasi menggunakan stagen. Kemudian di lengan saya ini bernama sobak dalam bahasa tanah air. Pakaian yang saya kenakan ini bisa digunakan untuk melayat ataupun mengikuti upacara adat lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama lengkap saya Sakaria Susar. Saya menggunakan baju adat dari daerah Tanah Air. Saya akan menjelaskan fungsi dan nilai moral dari baju adat yang saya kenakan. Yang pertama, lipat mitan. Dan mengenai lipat mitan yang dipakai di Tanah Air sendiri sudah terbagi menjadi dua. Kalau di Tanah Air dekat daerah Boganatar di sini mereka menggunakan hutan merah utara dengan baju ketiak yang seperti ini. Kalau di daerah kami masih menggunakan lipat mitan seperti ini dan ketiak putih. Kegunaannya untuk memudahkannya dalam kegiatan upacara adat seperti Grand Mahe dan lain-lain. Itu biar lebih mudah, makanya kami selalu menggunakan baju lipat mitan seperti ini dan baju ketiak seperti ini, biar lebih bebas kalau bergerak di alam. Dan yang kedua, ini saya menggunakan ini istilah di Tanah Air kami biasa menyebutnya dengan sabam pura. Dia punya makna simbolisnya yaitu tanda kesucian seorang laki-laki. Dan yang ini saya kenakan adalah ketiak yang biasa dipakai oleh laki-laki di Tanah Air. Dia punya makna dari memakai baju seperti ini juga adalah kerja keras dan tangguh seorang laki-laki. Dan yang ini adalah sembar. Ini saya mengenakan sembar flora bermotif flora. Dan ini adalah lensu. Dan lensu sendiri saya akan menjelaskan kalau di daerah Mamere itu mereka menggunakan lensu bilu-bilu itu mereka memakai seperti ini. Tapi kalau di daerah kami Tanah Air itu kami memakai seperti ini dan diputarikannya dari belakang ke depan. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Sri Fasila Bedonia Teresa akan menjelaskan makna simbolis dari busana adat wanita Sika yang saya kenakan sekarang. Mulai dari kepala, di sini saya mengenakan semarang yang dililit melingkar seperti ular di atas kepala, lalu ditusuk menggunakan tusuk konde agar semakin kuat. Di sini tusuk konde sendiri memiliki simbolis. Pada zaman dulu, status sosial juga ditentukan menggunakan tusuk konde, di mana ketika mengenakan tusuk konde emas, maka status sosial orang tersebut tinggi. Selanjutnya di sini saya mengenakan baju lengan panjang yang biasa disebut juga dengan labu dua getih. Labu dua getih sendiri memiliki berbagai macam warna disesuaikan dengan kulit atau minat dari para pemakainya. Selanjutnya di sini saya mengenakan sarung. Sarung ini sudah dimodifikasi dengan motif sabu dan juga dicampur dengan motif Sika. Sarung sendiri juga memiliki makna simbolis yang dimana jika pada zaman dahulu sarung yang berwarna cerah itu ditujukan kepada seorang yang memiliki status sosial tinggi, dan sarung yang dengan warna dominan putih ditujukan kepada orang yang status sosialnya rendah. Selanjutnya, jika sarung berwarna hitam sering digunakan jika kita ingin pergi melayat ke rumah duka. Yang selanjutnya, sarung dan baju ini digunakan untuk menutupi tubuh. Sekarang, pada zaman sekarang, baju-baju dua getih seperti ini masih bisa kita temui pada mama-mama yang umurnya sudah tua. Selanjutnya, di sini saya ada mengenakan dong. Dong di sini saya mengenakan warna merah. Pada zaman dahulu, dong itu hanya ada yang berwarna hitam. Namun, seiring berkembangan zaman, dong tersebut sudah ada berbagai macam warna. Pemakaian dong sendiri itu disilangkan lalu dililit di pinggang membentuk melingkar lalu ditahan dengan menggunakan peneti agar tidak terlepas. Warna dong sendiri disesuaikan dengan pemakaian baju. Selanjutnya ada kalar bala dan juga lepeng. Di sini lepeng berjumlah 4 dipakai di setiap
tangannya masing-masing kiri kanan 2. Dan juga ada kalar bala yang berjumlah 8 dipakai pada tangan kiri dan juga kanan masing-masing 4. Urutan pemakaiannya, pertama mulai memakai kalar bala, setelah itu 1 lepeng, lalu 2 kalar bala, ditambah 1 lepeng, lalu 1 kalar bala. Pada zaman dahulu, semakin banyak kalar bala dipakai oleh seseorang, maka menunjukkan bahwa status sosial seseorang tersebut tinggi. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan nama lengkap saya Ardianus Molodan. Di sini saya akan memperkenalkan busana yang saya pakai. Jadi di sini saya menggunakan busana Sika Krowe. Di sini saya memakai sembar. Sembar ini dalam bahasa Indonesianya selempang yang dipakai menyamping, dan di sini motifnya bintang. Makna dari motif bintang itu sendiri itu melambangkan kerukunan dalam keluarga. Itu makna secara mitosnya pada zaman dahulu. Lalu di sini saya menggunakan baju putih lengan panjang. Jadi kalau dalam bahasa daerahnya labu hura limamblon. Kenapa harus panjang dan harus berkerak? Itu menunjukkan bahwa suatu kewibawaan dan kesopan santunan seorang pria. Lalu di sini saya menggunakan lipa. Lipa yang saya gunakan di sini adalah lipa yang berjenis lipa perenggi. Lipa perenggi ini dia bermotif bunga. Jadi bercerita sedikit, pada zaman dahulu orang dahulu belum menemukan lipa perenggi. Mereka menggunakan lipa mitan atau lipa polos. Karena pada zaman dahulu sumber daya alamnya itu sangat terbatas sehingga tidak ada keinginan untuk membuat lipa yang semenarik mungkin. Tetapi karena adanya perkembangan zaman, lipa perenggi ditemukan oleh nenek moyang kita karena ada perubahan mindset yang mereka lakukan dari tahun ke tahun. Yang terakhir di sini saya akan menjelaskan lensu. Jadi lensu ini cara pemakaiannya itu kita melilit sedemikian rupa, lalu melingkarkan di bagian kepala dengan membentuk memanjang sehingga membentuk telinga kambing. Jadi makna dari lensu ini itu menunjukkan kejantanan seorang pria. Sekian dan terima kasih, itulah penjelasan saya. Nama saya Teresia Keron. Sekarang saya akan menjelaskan pakaian adat yang saya kenakan. Pakaian adat yang saya kenakan saat ini adalah pakaian adat Lio. Pertama dari kepala, rambut saya buat sanggul dan diperkuat dengan sirkam agar tidak mudah terlepas. Berikutnya, baju yang saya kenakan ini adalah baju adat Lio. Cara menggunakannya yaitu bagian depannya disisipkan ke dalam sarung, sedangkan bagian belakangnya dilepaskan saja seperti ini. Dan juga baju adat ini tidak hanya digunakan untuk berpakaian sehari-hari, tetapi juga digunakan di acara-acara adat masyarakat Lio. Warna pakaian adat Lio juga memiliki simbolis, yaitu seperti warna merah yang saya kenakan sekarang, memiliki makna simbolis keberanian dan kekuatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan sarung yang saya kenakan sekarang, yaitu sarung adat Lio. Sarung ini berbahan dasar warna hitam, memiliki makna simbolis kesuburan dan keseriusan. Cara menggunakannya yaitu dililitkan di pinggang dan diperkuat dengan ikat pinggang agar tidak jatuh, dan fungsinya menutupi bagian bawah tubuh. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama lengkap saya Isadora Felix Revisius. Saya akan menjelaskan secara singkat tentang busana adat yang saya gunakan. Pertama, saya menggunakan sarung Sika yang bermotif tanah air. Sarung ini banyak beredar di daerah Sika. Sarung ini cara memakainya cukup mudah, hanya dengan memakainya dan melipat lalu menggulungnya saja.